أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik majelis kalian adalah yang belajar kitabullah dan mempelajarinya dan mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunggu waktu duha di dalam masjid ini dengan zikrullah, kita berharap mendapatkan kemuliaan haji dan umrah sempurna yang diberikan kepada kita pada pagi yang mulia ini. Mari kita bersama membersihkan kalbu dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta petunjuk hidayah pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kekembaluan Allah ya Rabbi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم إن الذين كفروا سواء عليهم. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama saja bagi mereka itu. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan pada mereka, mereka itu tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengkhatam, mengunci mati pendengaran mereka, ala qulubihim pada kalbu mereka, wa ala samihim dan terhadap pendengaran mereka, wa ala abasarihim ghishawah dan penglihatan mereka itu dikasih tutupan, walahum adzabun adzim dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini merupakan abstrak dari orang ingkar, orang kafir kepada Allah. Kalau 5 ayat yang sebelumnya itu adalah berbicara tentang abstrak dari orang yang beriman. Karena ini adalah pendahuluan-pendahuluan. Pada 13 ayat berikutnya nanti itu akan berbicara tentang abstrak, tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia itu ada yang mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Sungguh iman mereka itu tidak valid, tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu, hanyalah menipu mereka diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun. Pada kalbu mereka ini ada penyakit,
fazadahumullahu marada, dan Allah menambah-nambah penyakit pada kalbu itu. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat fasad di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami yang melakukan perbuatan soleh, kamilah yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun, ingatlah, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka lah yang berbuat fasad. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian yang pertama pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau orang itu sudah melakukan al-kufr. Apa al-kufr itu? Adalah menutupi sesuatu sampai menyelimuti. Jadi kafir itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu menutupi sesuatu sampai terselimuti. Cover mobil, cover buku, itu ditutupi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang ke-6 ini menjelaskan kepada kita, ketika kita berusaha menutupi dari apa yang disampaikan di dalam firman Allah, itu termasuk sedang berkarakter melakukan keingkaran. Apa bentuk menutupinya? Menutupi kebenaran, al-haq. Itu merupakan karakter keingkaran kepada Allah. Nawaitunya sudah, nawaitu menutupi. Ada orang yang jujur ditutup-tutupi. Yang muncul malah yang salah. Itu disebut melakukan keingkaran. Itu yang disebut dengan kafar. Karena seringkali ketika membacanya dengan terjemahan seakan-akan ini bukan ayatnya kita yang sedang berKTP Islam. Ini kan ayatnya orang kafir, saya enggak kafir, sehingga ayat ini skip, lewati aja. Tidak ada rasa bercermin kepada ayat ini. Padahal ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kebiasaan yang buruk, yaitu berbeda dengan orang yang beriman, menutupi sesuatu yang baik, al-haq itu, menutupi. Salah satu bentuk menutupi itu adalah ketika mereka menemukan ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mereka tidak mau menunjukkan sikap yang benar ketika membuka kebenaran itu, ketika membuka cahaya. Maka di Al-Quran nanti di dalam surat Al-Isra, kitabullah ini tujuannya adalah untuk membuat kita takut, ya khawif, membuat kita takut, ditakut-takuti oleh Allah. Maka ketika ada orang ketika membaca kitabullah, itu mestinya sampai kepada rasa takut yang berujung kepada takwa. Karena itu adalah kode etik di dalam berhadapan dengan kitabullah. Tapi orang yang berperilaku kafir, lewatin aja lagi, ditutupi. Maka salah satu ciri orang yang berlaku kafir ini dalam hal ini itu adalah misalnya digambarkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima itu, kalau ngaji kitabullah itu udah jangan serius-serius, tutup aja. Itu hanya formalitas pengajian pagi dan sore. Itu kan cuma dongeng. Itu fantasi, asatirunal awwalin. Jadi jangan serius-serius. Tapi ketika mereka berhadapan dengan naskah-naskah atau narasi-narasi kemanusiaan, apalagi adalah perjanjian bisnis, mereka serius mendengarkannya. Atau ketika sedang mendengarkan putusan hakim, dibaca itu tebal tuh putusan hakim itu dibacanya itu. Apalagi yang sedang menjadi terdakwa di dalam persidangan itu serius dia mendengarkannya. Tapi ketika mendengarkan ayat Allah, mendapatkan ayat Allah, karakter yang ingkar kepada Allah itu tidak menunjukkan keseriusan.
maka ini nanti surat Al-Baqarah merupakan pintu masuk penyakit bangsa yang buruk, bangsa terjajah. Gitu. Maka nanti di dalam surat Ar-Ra'd, kalau orang itu mendengarkan kitabullah, dia harus menunjukkan rasa bahagia. Kita pernah membahas sebelumnya orang yang beriman itu pada surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-36. Dia harus terlihat dari kira-kira CCTV langit itu dia sedang bahagia. Kalau dalam surat Al-Isra itu kalau orang itu sedang membaca kitabullah, mendengarkan al-haq, di mana ini adalah kumpulan takdir-takdir masa lalu, maka dia harus menunjukkan karakter beriman. Apa karakter beriman itu? Takut, karena merasa ditakut-takuti oleh Allah. Itu karakter beriman. Sehingga dulu kalau orang mengaji itu diajarkan supaya kita ngaji rasa, bukan ngaji dalil, bukan ngaji ilmu kalam. Ini definisinya apa, tetapi sampai ke dalam qalbu. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, ketika beliau itu berhadapan dengan orang-orang di perang Hunain, nanti ada orang yang kemudian keturunannya itu bacaannya Qur'annya lebih baik dari kalian, tapi bacaannya tidak masuk ke dalam qalbu. Dia melesat dari agama seperti melesatnya anak panah. Orang ini adalah orang yang menyeret leher Rasulullah, selendang Rasulullah sampai berbekas merah karena mengatakan Rasulullah tidak adil. Dan nanti dari keturunannya dia ada keturunan hulu, keturunan ekstrim. Kalau dia ibadah, merasa ibadahnya adalah paling benar, yang lain nggak benar. Sholatnya yang lain nggak benar. Jadi ini kita berbicara tentang karakter untuk bercermin, bukan untuk memvonis-vonis orang. Sama bagi mereka itu dinasihati atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah akan menggembok. Khatam itu gembok. Jadi ditutup, digembok. Tapi gembok ini masih ada kunci, jadi masih bisa dibuka. Jadi kalau mereka sudah melakukan seperti itu, nanti kolbunya dikunci oleh Allah dan telinganya dikunci oleh Allah. Maka ketika berhadapan dengan al-haq, dengan kebenaran, dibutuhkan kejujuran dan integritas untuk itu, supaya kerjanya tidak menutupi yang benar jadi salah. Saya ingat Pak Mahfud MD ketika bercanda itu, ketika beliau mengatakan di Indonesia ini pasalnya bisa dipilih, pasal yang mana untuk membuat orang lain jadi salah, yang benar jadi salah, pasal karet dan sebagainya dipilih, begitu. Jadi ini kalau kemudian kita melakukan seperti itu, ancamannya digembok oleh Allah kalbu dan pendengaran. Padahal syaitan ini sudah minta izin kepada Allah, minal jin, itu dari iblis itu minta kepada Allah agar diberi izin untuk menggoda, mengganggu manusia dari depan, min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, depan, belakang, kanan, belakang, 24 jam. Bahkan kalau orang tidur tidak berdoa, itu menjadi toiletnya syaitan. Dikencingin telinga kita itu sama syaitan sehingga susah bangun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidur itu kan naik ruhnya, diambil oleh Allah, digenggam, nanti dikembalikan. Kalau dia berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika setan 24 jam ini mau mengganggu ruh kita, itu dijaga oleh Allah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfatha bima tuhfadhu bihi ibadika sholihin. Kan doanya seperti itu. Setelah doa Bismika Rabbi wada'tu jambi, ya Allah, dengan namamu aku meletakkan punggungku ini di pembaringan. Wa bismika arfa'u, dengan namamu aku akan nanti dibangkitkan. In amsakta nafsi, kalau engkau kemudian menahan, kan itu ruhnya ditahan. Pada saat naik ruh itu menuju ditahan oleh Allah, kecepatannya itu tinggi. Itu setan udah nunggu-nunggu, sehingga mimpi kita jadi mimpi yang buruk,
Mimpi kita kemudian ada ilmu-ilmu yang buruk, pesan-pesan yang buruk. Nah, ketika dia turun lagi dikembalikan oleh Allah, dia juga nungguin juga. Ketika mau dikembalikan ke jasad itu, maka doanya tadi itu, kalau ditahan ya Allah, tahan dengan kasih sayangmu. Kalau diutus lagi masuk ke tubuhku, nanti jaga ruhku ini seperti engkau menjaga orang yang saleh, ibadah salihin. Itu kalau baca doa itu, kata Rasulullah SAW, pada saat syaitan itu mengganggu, nanti tidak bisa. Mengotori kalbu kita, pendengaran, itu tidak bisa. Maka orang yang lawannya dari orang yang ingkar kepada Allah itu adalah orang yang melakukan keislaman. Apa keislaman itu? Adalah salimul wajah, yaitu nunduk kepada Allah. Ke kanan baik Allah, ke kiri baik Allah, sami'na wa ta'na, itu namanya Islam. Kalau orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah ini karakternya ingin menutup-nutupi kebenaran, dan itu bisa diancam, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan mereka orang-orang yang ingkar ini bisa dikasih hijab. Sehingga nanti di dalam surat Al-Isra itu digambarkan mereka itu dikasih jarak kalau sedang dibaca Quran. Dikasih jarak. Ini salah satu bentuk dampak bahaya dari khatam. Mereka dikasih jarak. Nah, tetapi kalau orang kemudian tidak dikhatam, itu kalau mendengar Quran, disebutkan nanti di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan ayat Allah, bergetar tubuhnya, kolbunya. Nah, kata Imam Ghazali, getarannya kolbu itu sampai bisa menggetarkan tubuh, menggigil. Itu kalau sudah sampai ke makom itu sudah luar biasa. Minimal, kata Imam Ghazali, itu meremang bulu-bulu atau pori-pori itu kita kemudian membesar. Itu ciri ketika kolbu kita sudah mengarah kepada kolbun salim. Tapi kalau dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin jauh dari Al-Qur'an. Sehingga lau taharatul qulub, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau kolbu ini bersih, maka tidak pernah bosan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tapi kolbu kalau sedang kotor, berada dalam ancaman kuncian itu, tidak tahan terhadap kitabullah, tidak tahan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan orang yang demikian itu dikasih tutupan. Padahal setan itu sudah minta izin akan mengganggu tutupan depan itu, mimbaini aidihim, kan begitu dalam Al-Qur'an. Lalu Allah memerintahkan kepada syaitan itu, kerahkan seluruh pasukan-pasukanmu, kendaraan yang berkuda semuanya, seluruh ganggu tuh hambaku itu perintah Allah kepada syaitan, diberikan izin oleh Allah gitu. Dan tidak akan bisa mengganggu orang-orang yang ikhlas. Walahum adzabun alim, dan mereka nanti akan mendapatkan azab yang pedih, yang berat yang mereka rasakan. Maka ciri kafarah yang ada pada ayat ke-6 itu, cirinya nanti dielaborasi di Quran itu tidak percaya azab itu. Kalau ada bencana dibilangnya ini bencana, jangan bilang azab. Itu karakter kekafir-kafiran. Ini tidak bencana. Nanti dibongkar itu dalam surat Al-A'raf, nanti dibongkar dalam surat Al-Isra. Ini jangan bilang bencana, jangan bilang azab, itu bencana. Itu kekafir-kafir. Karena tugas kita ketika kita membaca kitabullah itu harus muncul rasa ditakut-takuti Allah dengan azab. Demikian Allah berfirman di dalam surat Al-Isra. Jadi kita harus kemudian takut. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja mayoritas penduduk negeri itu benar imannya dan rasa takutnya kepada Allah, nanti Allah akan turunkan barakah dari langit dan muncul dari bumi.
Tapi karena mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka secara beruntun. Azabnya pedih fid dunya wal akhirah. Maka pada surat Al-A'raf itu nanti pada ayat 97, 98, 99 itu dikatakan jenis-jenis orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Apa cirinya? Kalau malam tidur asal tidur, begitu. Tidak takut bahwa nanti ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang siang hari di waktu duha bermain-main atau bisnis, nggak ada rasa takutnya kepada datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri dari orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemudian tidak dikunci, kemudian dia tidak melakukan karakter keingkaran, cirinya itu takut pada azab. Maka orang terdahulu itu nanti ada azabnya macam-macam, matriksnya itu beda-beda. Kalau dia melakukan zina, azabnya begini. Kalau dia melakukan riba, azabnya begini. Kalau dia melakukan kedoliman terhadap orang lemah, azabnya begini. Kalau dia melakukan mempersekutukan Allah, azabnya begini. Itu dibahas di chapter surat Hud. Matriksnya kayak gini. Ini jalan keluarnya dan ini azabnya. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tidak bisa menemukan berita gaib itu, atau bahasa kita fantasi-fantasi itu nggak ada. Sehingga ketika sedang kekurangan pangan, kena iklim yang berubah, ketika mereka kemudian menemukan kesulitan ekonomi, ketika mereka menemukan mafia peradilan yang dijelaskan nanti dalam surat 6 ayat 65, mereka mencari jalan keluarnya bukan dari Quran, tapi dari cara yang lain, sehingga mentok nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang ingkar kepada Allah itu seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-8 sampai 12 ini merupakan awal mula dari kisah yang lebih berat dari karakter kafir, yaitu karakter munafik. Karakter munafik. Kita sering mendengar tentang 3 jenis alamat munafik. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dia berdusta. Kalau dia berjanji dia tidak menepati. Kalau dia diberi amanah dia tidak melaksanakan tuntas. Itu baru alamatnya, tanda-tandanya. Kalau kira-kira ini BCC blok sekian misalnya, nomor rumah sekian, jalan ini, itu baru alamatnya. Belum melihat kotor-kotornya ruang tamunya, belum melihat kotor-kotornya kolong tempat tidurnya, belum melihat kotor-kotornya toiletnya. Itu baru tanda-tanda dari orang munafik. Nanti di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah ini nanti dicirikan orang munafik itu. Nanti di dalam surat Al-Munafikun lebih detail elaborasinya. Nanti dalam surat 9, orang munafik itu tidak boleh diberikan kepercayaan mengendalikan harta negara. Sampai di dalam surat 9 itu orang munafik kalau meninggal jangan disolatkan. Saya pernah ada kejadian di Bogor. Saya menjadi saksinya waktu itu. Ketika dia meninggal, tokoh besar ini semua pada pergi. Orang-orang pada pergi, tinggal keluarganya aja. Karena karakter kemunafikannya udah jelas-jelas terjadi. Waktu itu saya masih jadi marbot di Al-Ghifari IPB. Pada pergi itu untuk menyolatkan. Karena karakter kemunafikannya sudah jelas. Nanti dalam surat At-Taubah itu ada tuh. Orang munafik itu kalau benar karakter seperti itu nanti tidak disolatkan jenazah. Kenapa kemudian kalau orang sholat jenazah itu selalu ditanya, apakah ini ahlul khair? Apa jawaban misalnya? Khair. Nah kalau khair sholatin, kalau enggak, bahkan ada satu saja yang bilang komplain itu Rasulullah menahan. Enggak ya Rasulullah, dia enggak khair, dia begini-begini. Apalagi kalau ada hutang itu. Sampai Rasulullah menawarkan, siapa yang membayarin hutangnya ini? Pada diem karena gede. Kalau gitu Muhammad Rasulullah yang akan menanggung hutangnya, ayo kita salatkan. Sampai begitu gitu. Karena kalau orang punya hutang dan itu tidak selesai, itu amalnya tergantung walaupun mati syahid.
Itulah gunanya bagaimana Quran mengajarkan head to head dengan riba, dengan berbagai derivatnya itu dengan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Pada hari kemarin, hari Rabu itu kita melakukan dialog menyelesaikan judol dan pinjol. Kita undang Komdigi karena Kementerian Kominfo ini mestinya melakukan eksposur untuk itu. Dan kemudian mereka itu kemarin disinyalir menjadi tempatnya berkumpulnya dana-dana pinjol itu yang triliunan itu, yang judol gitu. Nah, kita panggil Komdigi, kita panggil OJK. Saya Tahdis bin Imah berlindung dari sifat sombong kepada Allah sebagai ketua di MUI di pemberdayaan ekonomi umat. Kita panggil dan duduk bersama dan kita cari solusinya. Saya sampaikan kepada kawan-kawan untuk menghadapi itu harus ikut bagaimana skim kitabullah. Jangan ragu-ragu. Karena tadi itu jangan sampai kita seperti orang yang ingkar pada Allah. Kalau ada ayat Allah seakan-akan nggak bisa dieksekusi, seakan-akan kitab-kitab yang lain yang bisa. Apakah kitab ekonomi makro, apakah kitab ekonomi mikro, apakah kitab tentang bagaimana interest, bagaimana kitab dan lain-lain. Itu namanya kita suka pada ahlul kitab. Sementara kalau kita membaca ahlul kitab, seakan-akan itu bukan ancaman buat kita, karena itu hanya pembaca Injil dan Taurat. Itu masalahnya kita ini sekarang. Karena terhadap kitabullah tidak mau mendalami. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, tidak valid itu imannya kata Allah. Allah yang berfirman, bukan kita. Karena dia sudah lebih rendah dari orang yang kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak-keraknya neraka. Orang kafir masih di atasnya. Orang yang munafik itu di kerak-keraknya. Maka zaman dahulu ketika kemudian ada kemunafikan, disebut kata munafik, sahabat itu bergetar. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, dia selalu merasa munafik saya. Ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Ya Abu Bakar, kalau di depan Rasulullah saya melihat surga dan neraka di depan mata. Tapi kalau kembali ke rumah, saya bercanda-canda dengan keluarga. Saya lupa tuh rasa takut pada surga dan neraka. Sama kata Umar, saya juga munafik. Ini menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cita rasa generasi yang akan membawa kitabullah itu adalah generasi yang takut kalau menjadi munafik. Karena itu mengaku beriman tapi tidak diakui oleh Allah. Ini orang munafik. Nah maka kalau kita hari Kamis tempo hari saya ketemu dengan Prof. Nasar, Prof. Nasaruddin, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid. Saya sampaikan kepada beliau itu bagaimana kalau Istiqlal, kan beliau menyebut, kan beliau masih menjadi imam besar ya, beliau masih menjadi imam besar sekaligus Menteri Agama. Saya sampaikan di Istiqlal waktu itu, kita buka bersama. Lalu saya sampaikan ke Menteri Agama, bagaimana kalau kemudian Istiqlal ini menjadi epicentrum gerakan kaderisasi masjid. Anak mudanya se-Indonesia itu nanti epicentrumnya itu Istiqlal. Beliau setuju. Dan sudah mulai itu anak-anak muda dari kampus itu kita bawa ke ke Istiqlal. Jadi nanti misalnya Masjid Al-Hidayah dengan Istiqlal itu dipersaudarakan. Dulu ada Twin City, Kota Bogor dulu pernah ada jadi Twin City. Saya waktu menjadi anggota legislatif, saya pernah melakukan itu, Twin City. Kota Bogor dengan sebuah kota di Amerika Latin. Itu Twin City. Nah, ini bukan twin masjid, tapi melakukan koordinasi masjid antar masjid. Padahal kalau itu disatukan, UPZ-nya itu bisa triliunan. Sebentar lagi akan ada beberapa masjid yang kita bikin MOU kerjasama. Karena saya tawarkan ini ke Pak Yusuf Kalla di Dewan Masjid Indonesia. Waktu itu ada Pak Ma'ruf Amin, Pak Yusuf Kalla, saya sampaikan itu. Kawan-kawan DMI belum melakukan gerakan yang serius untuk melakukan koordinasi antar masjid. Padahal ini melakukan kekuatan. Sehingga kalau nanti kader-kader kita digembleng di masjid seperti di dalam surat Al-Isra,
napak tilas masjid seperti napak tilas Nabi Adam, bikin Ka'bah, bikin Masjidil Haram, lalu ke Masjidil Aqsa. Jadi nanti surat Al-Isra itu berbicara tentang napak tilas kekuatan masjid, kolaborasi antar masjid. Coba lihat ayat-ayatnya, akan kita temukan itu. Dan saya sampaikan ke Menteri Agama, beliau tertarik untuk melakukan ini ketika mau menyelesaikan masalah judol dan pinjol. Karena kalau tidak, kita kemudian berhadapan dengan perilaku kemunafikan, ngaku-ngaku beragama Islam, tapi tidak tahu solusinya, bahkan kemudian tidak takut pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Jadi nanti di Quran ini mengajarkan kita menemukan fantasi kegaiban. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini nanti mencetak para muttaqin. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada fantasi-fantasi kegaiban itu. Orang kalau ingin menyelesaikan masalah, kalau nggak punya fantasi, dia nggak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nanti kami sedang menciptakan parenting syariah, di mana anak-anak itu kalau didongengin sejak kecil itu punya fantasi, dia ingin jadi Superman, tapi ada yang syariah itu. Fantasinya adalah fantasi para superhero yang namanya Nabi, bukan superhero yang Superman, Batman, Hulk, bukan. Namanya fantasi kegaiban para Nabi itu. Ketika menghadapi konglomerat yang gede-gede 9 tuh Nabi Soleh. Ketika menghadapi kolaborasi antara raja, militer, dan pengusaha, itu Nabi Musa. Ketika berhadapan dengan kerusakan sosial budaya, LGBT, itu dengan fantasinya Nabi Lut, dan superhero-nya Nabi Lut. Nanti kita harus bisa memahamkan itu kepada anak-anak muda, supaya fantasinya dengan artificial intelligence sekarang itu jangan kemana-mana. Dipikirnya menjadi hebat dengan artificial intelligence, tidak tahu bahwa setiap artificial intelligence itu ada ideologinya. Itu disebut dengan kitab masa kini. Kalau kitab masa lalu itu pasti ada ideologinya, membahas hukum, politik, ekonomi. Maka itu ada ahlul kitab. Ada ideologi komunis, ada ekonomi rasialis, ada ideologi pakai Injil yang diubah-ubah, ada pakai ideologi Taurat yang diubah-ubah. Itu namanya kitab. Nah sekarang kalau kemudian kita tidak mengajarkan fantasi itu kepada generasi muda, nanti bisa ada ancaman mengaku beriman pada Allah, tapi dia tidak beriman. Apa cirinya? Mereka menipu Allah. Allah ditipu dan mereka menipu orang beriman. Jadi ketika ada karakter mau menipu orang beriman, siapapun itu ancamannya fidarkil asfali minan nar, di kerak-keraknya neraka. Maka segera kita minta ampun kepada Allah kalau ada perilaku karakter kemunafikan itu. Enggak kok saya kalau janji ditepati saya bisa, tapi ada rencana menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu ancaman kemunafikan. Fi qulubihim maradun, di kalbu mereka ada penyakit dan ditambah-tambah oleh Allah penyakitnya. Maka di Quran nanti ada jenis penyakit. Ada yang namanya khatam, ini yang surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ada yang namanya at-tabu'u. Dalam surat An-Nisa ayat 155 itu at-tabu'u. Kalau at-tabu'u itu sudah bukan digembok lagi, tapi disegel. Udah susah keluarnya kalau sudah disegel itu. Kalau digembok itu masih didoakan. Imam Hasan Al-Basri punya tetangga yang sering berbuat jelek kepada beliau itu, bahkan kotorannya itu suka dipindahin ke tempatnya halamannya Imam Hasan Al-Basri. Ini orang Majusi, nyembah api. Ketika kemudian orang ini musakratul maut, Imam Hasan Al-Basri masih mendampingi untuk kemudian mengajaknya membaca syahadat. Lalu orang ini mengatakan, di kolbu saya Syekh sudah ada kuncinya, udahlah katanya. Begitu dia meninggal, lalu kemudian didoakan oleh, ini karomahnya Imam Hasan Al-Basri. Lalu didoakan oleh beliau, ya Allah, dipuji-puji Allah, bukalah khotamnya, gemboknya. Maka orang ini jadi bangun. Rupanya orang ini mati suri. Ketika dia bangun,
Lalu kemudian diambil tangannya Imam Hasan Al-Basri, lalu kemudian beliau mengatakan, ya Syekh, yang punya gembok tadi sudah membuka, lalu dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia kemudian wafat kembali dalam keadaan Islam. Jadi kalau Imam Hasan Al-Basri itu sudah paling tingginya tasawuf, itu gurunya tasawuf, seperti itu terhadap tetangga yang majusi, bukan orang yang Islam, apalagi kalau cuma sekedar kainur zaman. Tetangganya masih punya syahadat dan KTP muslim, mestinya lebih serius untuk mendakwahinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian sudah dikunci dan dikasih penyakit, misalnya ini ruangan steril, dimasukkan di sini, lalu kemudian dikunci, lalu dikarantina, lalu ditembakin dengan berbagai penyakit, kira-kira dia sehat apa sakit? Dimasukkan ke ruangan tertutup, nggak ada ventilasi, terus ditembakkan virus-virus, ditembakkan bakteri-bakteri, ditembakkan COVID dan sebagainya. Kira-kira dia sehat apa sakit? Sakit. Seperti itulah kolbunya orang munafik yang ngasih penyakit Allah, bukan yang ngasih penyakit orang biasa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kuncian-kuncian yang dikasih penyakit ditambahi oleh Allah. Maka di Quran itu ada istilah juga yang namanya ikfal. Itu nanti ada di dalam surat 47 surat Muhammad ayat 24. Kalau tabu'u itu sudah dilak. Kalau ikfal, kalau khotam itu masih bisa dibuka dengan doa yang tadi. Kalau ikfal, cara bukanya cuma satu, namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Jadi kolbu itu bisa dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai jenis. Nah, moga-moga dengan tadabbur ini kita kolbunya menjadi kolbun sahih. Karena kuncian ikfal itu terbuka. Kuncian ikfal itu menjadi terbuka. Karena urutannya nanti kalau sudah dikunci, ditutup itu, lama-lama kalau nggak dibuka itu disegel sekalian oleh Allah, sehingga kita menjadi sulit. Maka orang munafik ini merasa berbuat soleh. Nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 204-205 itu digambarkan tentang orang munafik yang mengganggu pangan. Pidatonya bagus-bagus, tapi mereka itu mengganggu sawah ladang di sektor hulu. Petani-petani, peternak-peternak itu lumpuh karena mereka itu musuh yang nyata. Itu dalam surat Al-Baqarah 204-205. Mereka membunuh sektor hulu dengan penampilan dan pidatonya. Kalau di dalam surat Al-Munafiqun, mereka itu terlihat bagus penampilannya dan orang kagum dan orang pingin anak-anak mereka seperti mereka, padahal mereka itu rapuh kehidupannya. Khusyubun musannafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan siksa yang pedih karena mereka selalu berdusta, mendustakan ayat Allah dan berdusta. Nanti di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, apa sih yang disebutkan? Mendustakan ayat Allah. Itu dielaborasi itu. 1, 2, 3, 4. Salah satunya adalah kalau dia mendengar ayat Allah, dia nggak kuat dia. Tapi kalau dia berhadapan dengan narasi-narasi yang lain, kuat diskusinya. Itu nanti dalam surat Al-A'raf itu digambarkan. Lalu ketika mereka kemudian mendapatkan peta jalan kebenaran, dia menghindar. Tapi kalau ada peta jalan keburukan, dia ikuti. Itu disebut mendustakan ayat Allah. Jadi ketika orang mengatakan, saya tetap beriman pada Al-Quran, tapi perilakunya adalah perilaku karakter mendustakan, saya yang berbuat kebaikan padahal dia melakukan kefasadan. Fasad itu artinya melakukan dosa yang dampaknya masif kepada masyarakat. Korupsi itu fasad karena dia dampaknya kepada orang lain. Kalau mencuri itu potong tangan. Tapi kalau korupsi di dalam Islam itu karena fasad, dipotongnya itu lengan,
dan kaki bersilangan sampai darahnya habis, dipajang di depan khalayak ramai. Nah, di dalam Islam tuh nggak ada beban penjara, tuh nggak ada, karena orang tuh kapok gitu. Yang kecil aja dipotong tangan kapok, itu bukan karena dia diamputasi, karena diabetes dan sebagainya, enggak, dia mencuri karena jenis potongannya udah jelas. Keliling-keliling tuh anak-anak dan keluarganya malu. Tapi kalau fasad, korupsi di dalam Islam itu bukan dipotong tangan. Urat-urat besar, pompa-pompa darah tambahan selain jantung itu dipotong, yaitu lengan, pangkal lengan dan pangkal paha bersilangan, dilihat oleh keluarganya dan rakyat sampai dia mati. Nah, ini adalah pelajaran di dalam kitabullah ketika mereka berbuat fasad. Sesungguhnya mereka lah yang berbuat fasad, tapi mereka selalu mengaku pencitraan berbuat baik. Ini ancaman bukan buat siapa-siapa, tapi ancaman buat saya yang sedang berbicara, itu Nuruz Zaman. Moga-moga kita bercermin dengan karakter berbahaya ini, karena kita akan masuk di dalam karakter buruk, namanya surat Al-Baqarah, bangsa yang lemah, tapi dia kasar terhadap orang yang di bawahnya, karena bangsa itu bangsa terjajah. Sama atasannya dia menjilat, nanti digemarkan nih. Bagaimana bangsa kodok, nanti disebutkan di sini. Dia itu menginjak yang teman yang di bawah, menyikut teman yang di samping dan menjilat ke atas. Ini nanti digambarkan sebagai bangsanya waktu di zaman Musa alaihissalam. Disikat temannya, menggunting dalam lipatan. Itu penyakit bangsa terjajah, nanti dibongkar nih. Nanti pengobatannya di chapter 3, di chapter Ali Imran. Semoga kita melakukan revitalisasi terhadap diri kita sebagai orang yang benar-benar beriman dan selamat dari ancaman perilaku ingkar dan perilaku munafik. Mengkader generasi muda agar kemudian mereka siap menjadi pengganti kita dalam estafet ini dengan melakukan napak tilas Nabi Adam, yaitu dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Itu dalam surat Al-Isra. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ada sharing yang bermanfaat. Apakah ada masukan atau pertanyaan? Tafadhal masykur. Silakan. Silakan ya. Silakan. Kalau itu nama supaya saya searif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyadi. Supriyadi, Bapak Supriyadi. Mohon pencerahan mengenai tadi Pak Yai menyebutkan Istiqlal ya. Istiqlal Masjid Istiqlal. Pada tahun 2023 itu di sana adalah American Space atau ruang Amerika. Ruang apa, Pak? Ruang Amerika Serikat. American Space. Kemudian September 2024, beberapa bulan yang lalu, itu ada China Space atau ruang untuk Cina yang digunakan untuk salah satunya adalah kursus bahasa Mandarin. Mohon pencerahan apakah maksud dan tujuan dari dibuatnya kerjasama semacam itu. Dan tadi juga Pak Yai juga kalau bisa itu ada semacam twin mosque gitu ya, atau kerjasama atau yang menyebut dengan masjid-masjid yang lain. Terima kasih. Iya, jazakumullah. Ini baru tadabbur. Jadi Masjid Istiqlal ini, kalau melihat namanya, sebenarnya ada semangat yang luar biasa melaksanakan perintah
para nabi dan rasul. Di seluruh nabi dan rasul itu melakukan itu. Itu direkam di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Seluruh nabi dan rasul itu mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW, Injil dan Taurat itu mengajarkan wa ghalal allati kanat alaihi. Jadi melakukan memerdekakan orang, selain amar ma'ruf nahi munkar, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kemudian melakukan pembelaan dari penjajahan. Makanya masjid itu masjid kemerdekaan. Itu. Dan itu kemudian dijadikan sebagai masjid negara, sebagai benchmark. Maka ketika ada fitnah-fitnah bahwa di Masjid Istiqlal itu misalnya ada kerjasama dengan Yahudi, ya kan? Ketika iklannya itu adalah iklan-iklan yang sempat diboikot, kan pernah begitu. Ketika kemudian ada yang tadi itu tentang space-nya China dan Amerika, itu kemudian kita datang lalu kita tabayun kepada Prof. Nazaruddin. Apa sebenarnya? Termasuk ketika beliau mencium kepalanya paus, gitu kan? Maka karena perintah di dalam Al-Quran itu adalah melakukan klarifikasi. Karena kalau kita tidak melakukan itu, terus menyebarkan berita-berita yang tidak kita ketahui bahwa itu valid, maka di dalam surat Al-Hujurat kita disebut orang fasik. Ada berita ini kita sebarin, ada berita gini sebarin. Karena kita berharap bahwa masjid negara itu jangan menjadi masjid diror. Di dalam surat At-Taubah, kita dialog itu, kita sering sampaikan ke kawan-kawan di MUI, jangan sampai ada masjid diror di Indonesia ini yang dibakar oleh Rasulullah SAW. Apa masjid diror itu? Yang isinya memecah belah umat. Yang ini salah, yang ini salah, itu dibakar Rasulullah. Bukan mencari titik temu atau nuqtatun iltimas. Maka ketika saya sebagai kapasitasnya ketua Ormas Islam yang termasuk yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia, saya datang dengan kawan-kawan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Dan beliau curhat. Selama ini beliau difitnah oleh kawan-kawan, oleh orang dengan yang tadi-tadi itu. Kita tanya, itu apa tuh yang China itu space? Itu kami mengundang orang-orang dari China ketika menawarkan diri memberikan literasi buku-buku perpustakaan sejarah yang dari China, karena ada hubungan, katakan ada. Jadi itu yang dikirimkan di sana itu space yang dipakai itu perpustakaan gitu. Lalu kemudian di situ juga kita nanti diberikan waktu kawan-kawan untuk melihat Istiqlal lebih dalam. Di situ ada teknologi yang dimasukkan, teknologi artificial intelligence yang ada di sana, silakan dipakai. Lalu kan kita melihat banyak space-space kosong. Saya sampaikan kepada beliau, bagaimana kalau Masjid Istiqlal kita jadikan sebagai epicentrum dari kolaborasi, karena masih ada space-space kosong, ada yang pakai perpustakaan, itu space-nya banyak tuh, masih ditutup. Dulu Pak Natsir itu pernah berjanji untuk menjadikan gedung Menara Dakwah sebagai rumahnya Ormas. Itu. Gedung Menara Dakwah yang di Keramat Raya 45 yang sekarang ditempati oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kita juga datang ke sana. Ini dulu Pak Natsir pernah menjadikan ini milik Ormas bersama untuk klarifikasi, sehingga tidak hanya milik satu ormas. Dan kemudian kita melakukan rapat-rapat juga di sana. Saya minta ke Imam Besar Masjid ini gunakan sebagai rumah bersamanya organisasi Islam dan tempat berkumpulnya kolaborasi antar masjid. Beliau mempersilahkan, silakan pakai. Jadi kita perlu melakukan tabayun terhadap hal-hal yang seperti tadi.
Kalau orang dari China saja diberikan perpustakaan, akhirnya ada yang menawarkan, kami punya perpustakaan dari pesantren kami, silahkan masukkan. Kami hal yang sama yang sedang kita jahit adalah saya datang kepada Pusjarah, pusat sejarah TNI itu yang di jalan apa itu? Gatot Subroto ya, yang ada kapal-kapalnya gitu, ada tank-tanknya di dalam itu. Nah, saya datang ke pimpinannya Pusjarah, kita menjahit sejarah, karena banyak dari orang kita itu nggak ngerti sejarahnya Indonesia dan para ulama. Yang sering terjadi adalah sejarah mungkin kekhalifahan, sejarah apa, yang kalau diterapkan sekarang kadang-kadang beberapa instrumennya tidak sama. Maka saya datang, rupanya TNI ini punya semangat untuk berkolaborasi dan semangat untuk menghindari dari nasakom. Kita datang kawan-kawan ke Masjid Istiqlal tuh dengan cara yang sama. Karena sekarang sedang terjadi pola-pola nasakom. Orang nasionalis kemudian bersekelindan dengan orang-orang komunis, dan ada yang membrandingnya dengan agama. Masih ingat dulu ada nasakom? Sekarang terjadi siklus itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, kita datang. Proaktif kita datang. Nah, kemudian berita baiknya Imam besar Masjid Istiqlal mempersilahkan. Silakan pakai kit, silakan pakai. Sehingga akhirnya beliau mengadakan tiap Kamis malam itu ada tausiah untuk rakyat supaya kolbunya bersih dan sebagainya. Dan beliau sendiri yang mengisi. Nah, kita minta ini istiqomah beliau. Jadi sebelum kita mendapatkan klarifikasi, kita hendaknya berhati-hati di dalam menyebar berita, khawatir termasuk penyakit ketokohan. Apa penyakit ketokohan itu? Orang cerita tentang cacing, dia cerita ular kecil. Orang cerita tentang ular kecil, dia mau cerita ular besar. Padahal dia tidak tahu data A1 tentang itu. Di dalam Quran, perilaku seperti ini disebut fasik. Surat Al-Hujurat, dialog kamar-kamar, dialog setengah kamar, dialog paripurna, dialog belajar surat Al-Hujurat. Nah, itu jadi kita melakukan klarifikasi. Jadi begitu Pak Supriyadi. Silahkan, kalau kita nanti boleh nanti dari DKM sini atau pemuda-pemudanya, yuk kita ketemu sama Pak Menteri atau kita duduk ngobrol. Ayo kita bikin kolaborasi. Apa misalnya? Kolaborasi program, kolaborasi dana siswa, kolaborasi. Itu. Kalau zaman sekarang nggak kolaborasi, kolaps. Apalagi pengen kelihatan paling hebat sendiri, yang lain jadi salah, bid'ah, kolaps sekarang itu. Kalau tidak menemukan titik temu kolaborasi. Jadi saya kira ini pertanyaan yang bagus dari Pak Supriyadi, dan kalau kita bersepakat nanti, yuk kita duduk yuk sama beberapa masjid, kita gerilya dengan masjid-masjid yang lain, karena selama ini kita belum menemukan epicentrum masjid yang berkenan untuk menjadi epicentrum. Epicentrum itu pusat gempa. Apa masjid yang berkenan? Saya sudah coba datang ke berbagai kawan. Di Masjid Bogor ini kan kurang lebih 800-an. Let's say 10% aja. 80% masjid atau mushola yang ada di Kota Bogor melakukan kolaborasi, MOU, nggak usah MOU tertulis. Nah, itu bagus. Tapi seringkali orang tidak menemukan titik temunya. Nah, saya bilang ke Pak Menteri Agama, kita harus meniru para ulama terdahulu. Titik temunya itu adalah ekonomi. Sehingga saya menawarkan yang sedang kita lakukan dengan berbagai masjid itu adalah kawasan industri UMKM 5.0 berbasis masjid. Karena nanti dalam surat Al-Isra yang bisa menghadapi masalahnya raja yang bersekelindan dengan konglomerat dan tentara itu hanya masjid. Ketika berhadapan dengan konglomerat yang kemudian mengambil sumber daya mendasar sampai air, itu cuma masjid. Yang bisa menghadapi tentang kesejahteraan, pencurian terhadap sumber daya orang, itu cuma masjid. Maka kenapa dulu ketika zaman Nasakom itu masjid-masjid hampir susah dimasuki, dan kemudian kita menggulingkan Nasakom.
dan kita tidak boleh lupa pada sejarah itu, dan itu akan berulang. Saya kira demikian, Mas. Silakan ada tambahan, Bapak, kawan-kawan. Sudah saatnya kita bangkit. Karena terlalu lama kita dijajah. Sudah saatnya kita bangkit. Dan kemudian kita tidak hanya sekedar bicara, protes, nyinyir pada pemerintahan, pas ditanya bagaimana solusinya, wallahu a'lam bishawab, nggak boleh. Kita sudah tadabbur Quran. Di Quran itu ada semua detail cara-caranya kalau ditadabburi. Ada tambahan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas sharing yang luar biasa ini. Moga-moga kita istiqomah dan bisa kemudian mendalami kitabullah, mengalahkan kitab-kitab yang lain dalam menyelesaikan masalah hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, karena ini disediakan kitab yang luar biasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, hamdalah, doa kafaratul majelis, dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.